Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa ajid wa alim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayn ibadika wa asrafi ubadi as'adil ghawami wal ajab wa imam al-tayyibata wal haram wa tarjumani bi lisanil hidayah ومنبع الحق والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد الشرفين يا رب زد الشرفين يا رب زد الشرفين يا رب يا رب كرما وتكريما ورفعة ومهابة وفقرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل خائف من الأحوال مقتحم واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله yang bersama kita hormati penasehat Masjid Al-Qur'an Pak Haji RW Muhammad Sani serta keluarga yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Qur'an sekaligus juga Ketua Taklim. Semoga ini sekadar serta seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak melalui kesempatan terakhir kali. Di kesempatan yang berbahagia ini semua yang hadir insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur alhamdulillah dengan diri dan ridhonya berkenan kita mampu melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan dalam rangka mencari ridho Allah. Mudah-mudahan semoga keberadaan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, waktu Isya sekarang kalau nggak salah jam 7 lewat 3 menit. Pas. Berarti kita punya sisa waktu 30 menit. Ini kitab hadisnya sudah dibagikan loh, Bang Jaya. Gimana Bu kabarnya? Udah berapa kali maulid? Alhamdulillah. Bapak-bapak gimana Pak kabarnya Pak? Saya anjurkan kalau ada undangan maulid itu harus datang, karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di samping itu juga menggembirakan istri kita. Ibu paham kan maksudnya? Jadi kalau ibu mensupport suaminya untuk maulid, dua-duanya dapat paham. Bang, daripada sore-sore tidur mendingan maulid, karena yang kita dapat sembako. Alhamdulillah. Itu efek dari maulid. Makanya gara-gara maulid jihad pada kunci itu bersyukur. Baik, buka di halaman 36. Hadis ke-24. Biasanya pada baca di bacanya mana? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi ar-Rabb azza wa jalla annahu qala. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, ini orang yang sangat dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi, di mana ketika dia meriwayatkan Ar-Rabbi dari Tuhannya azza wa jalla annahu qala, dari Allah azza wa jalla sungguhnya dia bersabda. Ini hadis yang disebut dengan hadis kursi. Redaksinya dari Allah, kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW.
tapi dia tidak termuat di dalam Al-Quran karena ini hadis kursi yang tingkatannya paling tinggi. Dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, meskipun kata Allah di sini Ar-Rabi, maksudnya Nabi kita yang melafazkan, mengucapkan ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, kalau ditunjukkan kata-kata ya ibadi, ini udah pasti Allah memberikan panggilan ini kepada hamba-hambanya. Ya ibad, ibad ini jamak dari kata abdun. Kalau abdun untuk satu orang, tapi kalau ibad ini banyak orang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian adalah hukumnya haram. Jadi hidup kita ingin berakhlak karimah, jangan sampai kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita. Ini langsung Allah yang menegur kepada hamba-Nya, jangan berbuat zalim. Dari kehidupan sehari-hari kita saksikan, banyak nggak orang berbuat zalim? Banyak. Zalim ini terbagi kepada tiga. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah. Zalim kepada diri sendiri ini adalah ketika kita disuruh makan yang enak-enak, justru kita makannya yang dilarang. Itu namanya sudah zalim. Kita misalnya disuruhnya minum air yang kemudian tiba-tiba Pak RT minumnya topi miring misalnya. Nah, itu kan menzolimi diri sendiri karena dia tidak memberikan minuman yang Allah halalkan. Jadi nggak semua minuman itu boleh diminum. Ada minuman-minuman itu yang nggak boleh diminum. Dan ketika kita minum yang dilarang, berarti kita sudah zalim terhadap diri kita sendiri. Apakah dosa? Ya dosa. Makanan juga begitu, bukan semua makanan itu boleh dimakan. Ada yang boleh, ada yang hukumnya haram. Ketika kita makan yang haram, berarti kita sudah zalim kepada diri kita sendiri. Tapi saya ingat, kadang-kadang kalau tukang dagang di mana tukang dagang, apalagi dia jual nangka, itu nangka kan yang busuk kan dikorek itu. Begitu dikorek itu yang busuk itu dimakan, tapi yang bagus dijual. Iya kan? Saya ikuti dulu waktu orang tua saya datang. Nah iya ya, kita mah disuruh makan ya yang busuk-busuk. Begitu dijual yang bagus bagus. Tapi untungnya di situ ada betonnya tuh. Nah betonnya direbus atau disayur. Nah kalau kita makan itu, siapa-siapa yang makan beton nangka kemudian dia lalu dioperasi, insya Allah tentunya gampang. Jadi orang kalau susah
Ketut makanannya bertonankan, apalagi masih manggil. Karena kita dulu sering bakarin bertonankan, ya boleh ya, dulu ya sering gitu ya. Nah di tempat maulid ada nggak makanan yang dilarang? Nggak ada. Makanya kalau panitia udah bilang silakan pada hadirin, ketika waktu disemprot semacam ini, nikmati apa yang sudah disiapkan oleh panitia. Itu jangan kata enggak, karena orang yang udah ngeluarin makanan ketika dimakan langsung dia berikan pahala buat orang yang ngamalin itu. Nah ini makanya zaman dulu orang main gede-gedean tuh yang namanya kalau maulid kadang-kadang bisa bedah empat kita kawinnya dipakai bakal maulid. Kan di daerah kasar masih ada empat, ada kayak ya ibadi ini haram tuh ala nafsi. Jadi Allah sendiri mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Jadi siapa bilang Allah itu zalim kepada hamba-hambanya? Tidak. Wala tuzlamuna fatira. Sedikit pun kita sebetulnya tidak dizalimi oleh Allah. Wa ja'altu bainakum wa Allah, dan aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian itu ya arah. Kemudian zalim kepada orang lain, emang perhatiannya kurang bagus sama orang lain, ini perbuatan dia selalu menyakiti orang lain. Termasuk istri pun kalau dia menyakiti suami berarti dia berbuat zalim. Dan sebaliknya, kalau suami pelit banget sama istri, itu juga dia berbuat. Ada gak bu suami pelit sama bininya? Maka kadang-kadang memang seorang istri ada yang pandai bersyukur, ada yang kurang bersyukur. Udah tahu suami sopir angkot kali, Masya Allah tantangannya luar biasa. Ada sopir angkot ini? Gak ada ya. Mata harus melotot, kuping harus dipasang, tangan pegang setir, kaki diinjak rem dan gas. Udah begitu dia harus hati-hati. Jangan sampai kalau di depan tuh yang nyebrang misalnya seorang gadis ketangga, kalau nenek-nenek memang mungkin gak apa-apa kali ya. Itu kan tanggung jawabnya berat. Begitu sampai di rumah ceritanya dia mau nyetor lagi sama istrinya. Alhamdulillah kita dapat rezeki seperti ini. Apa kata istrinya? Dia bersyukur. Cuma segini. Itu suami itu kayak apa kecewanya kalau kita tidak bersyukur. Seberapa pun dikasih oleh suami, ucapkan alhamdulillah. Dikasih 100.000 alhamdulillah, 50.000 alhamdulillah, 20.000. Pada al-ghalamu, ini adalah anak, maka kamu jangan berbuat zalim. Itu zalim kepada orang lain. Ini ke bawah sampai kita mati. Kalau kita nggak berampun, kita akan nanggung dosa. Jadi hati-hati dalam berucap, hati-hati juga dalam bertindak. Tapi kalau candaan-candaan mah itu sebetulnya memang bumbu dalam pergaulan. Ya contoh, kalau Pak Jenal udah ketemu Bang Jaya, itu ada adik yang diomong, ya kan? Itu namanya bercanda. Pak Jenal sama orang yang baik banget, memang apa? Kemarin orang sererota liwan, dia lagi megang duit dikasih.
Ya ibadi, ini panggilan Nabi yang kedua untuk kita. Wahai para hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, sesungguhnya kamu ini semua dalam keadaan tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Jadi kita tanpa hidayah Allah sebetulnya gak akan bisa duduk di majelis ilmu semacam ini. Dan kita harus bangga, alhamdulillah. Karena ini putusan-putusan dari rumah-rumah yang memang sudah dapat hidayah dari Allah. Ada berapa orang yang rumahnya nempel masjid tapi gak bisa hadir? Iya, jadi gak semuanya orang dapat hidayah, makanya bersyukur. Jadi hidayah ini mahal dan hidayah ini harus dicari. Dan hidayah itu gak datang sendiri. Makanya setiap kita baca Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, berikanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, dinul qayyim, dinul Islam. Jadi kita udah patut bersyukur dari orang tua kita dulu mendidik kita. Karena didikan orang tua, akhirnya anaknya pun dia menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya orang tua kita dulu. Tanpa digaji, dia berdakwah. Tanpa digaji, dia ajarin orang-orang yang gak bisa baca Al-Quran. Saat itu belum ada listrik semacam ini, paling ada berita geprek, ya, berita cadok. Yang kalau kita ngaji hadirin kelamaan dikit aja nih, hidup kita pada hidup. Rasain gak begitu? Udah begitu nikmat, kayak sekarang tinggal mencet ayat kuat. Dulu mau baca suruh nimba dulu di sini kolom yang luasnya semeter kali 2 meter atau semeter setengah kali 2 meter. Ketek udah sampai lekuk kita nimba bergantian. Dan bahkan guru-guru kita itu cerdas banget. Kalau ada orang hajatan nganggap peluk itu sengaja ngajarinya di lambat-lambat itu. Benar gak itu? Rasain ya Pak RW ya. Supaya apa? Itu anak jangan memburu-buru ke sana, tetapi tuntaskan dulu. Dan orang tuanya nanya sama gurunya, anak saya tadi semalam ngaji apa enggak? Alhamdulillah ngaji. Orang dulu tingkat ikhlasnya luar biasa. Datang pagi-pagi ke rumah guru itu bawa singkong, nggak datang lengkap. Makanya orang yang datangnya mirip itu pertanda ada yang dia Ini kita diajarin nih, kalau datang ke rumah orang tua, datang ke rumah orang tua, hendaknya dalam posisi ini miring. Apa begitu kan kalau datang ke rumah orang tua? Miring apa lurus? Ya. Kamu ini semua sebetulnya dalam keadaan tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Nah hidayah Allah ini mana? Makanya kita disuruh minta. Kapan kita mintanya? Ya hampir setiap waktu kita harus minta hidayah dari Allah. Karena hidayah ada ujung-ujung terus datang ke kita. Kalau kita belum meninggal dapat hidayah, kalau belum, nah itu, makanya bersyukurlah bahwa hidayah terbesar kita ini adalah hidayah Islam dan hidayah iman. Buat apa kekayaan berlimpah kalau kita kepada yang memberikan kekayaan dan anak? Berapa banyak orang yang di akhir kehidupannya akhirnya dia menyesal luar biasa.
Fastaghfiruni atikum. Ini dianjurkan kita. Maka minta oleh kamu hidayah itu kepadamu, kata Allah. Atikum, saya akan berikan hidayah itu. Jadi hidayah ini memang harus kita minta. Ya Allah, berikan saya petunjuk ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah saya ke jalan yang lurus. Ya Allah, mantapkanlah iman dan Islam kami, ya Allah. Jadi berdoa jangan selalu minta kekayaan. Kadang sembahyang 2 rakaat mintanya bisa 2 halaman. Banyak mintanya harus sholat. Kita kadang-kadang malu juga di hadapan ngomong, iya. Doa seapa-apa yang dia baca. Kalau masih ada Allahumma, sampai orang terpaksa turunin lagi, masih Allahumma. Tapi sembahyangnya kayak sekber, Allah. Malu kita di hadapan Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jari'un illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua itu sebetulnya lapar, kecuali orang yang aku kasih makan. Jangan sombong kita bahwa kita punya harta, boleh usaha, hasil usaha kita sendiri. Iya memang Allah juga tahu boleh usaha. Tapi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah itu hartanya ada, nggak mungkin orang itu ditakdirkan jadi orang kaya. Berapa orang dilahirkan oleh orang tua yang sama, tapi kadang-kadang rezekinya dalam sekeluarga bisa berbeda. Benar kan? Ya Allah, iya mana nasibnya bagus amat dia. Kata saudara yang tua ini, saudara yang muda kuliah, dia yang tua lagi kuliah ini sama orang tuanya. Rumah enak tuh disayang, sampai kuliah rumah, masya Allah berkah-berkah bantuin orang tua. Sebetulnya yang capek nyari duit anak pertama, benar nggak? Anak berikutnya mau udah tinggal nikmatin, iya. Nah itu hendaknya mengapa yang muda harus wajib hormat sama yang tua? Karena yang muda ini itu dulunya dibantu sama yang tua. Jangan lihat sekarang ya, dulu waktu kita masih kecil. Apalagi dalam masyarakat luas, kita beranggapan bahwa kita ini yang cari usaha, kita ini yang cari duit. Padahal kita cuma ikhtiar. Sesungguhnya yang mengirimkan kita dapat rezeki itu atas kuasa Allah. Wa huwa yarzuqu man yasha, dan dialah dari Allah yang telah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi gak semuanya orang dikehendaki oleh Allah, kecuali orang yang nantinya dia bakal jadi orang dermawan, maka dikasih oleh Allah. Lu nanti usahanya nih jadi pemborong aspal, itu Allah bilang gitu, dilakukan. Tapi emang dia benar dapat tender, terus lagi dapat tender, dan dia kagak lupa tuh, dia bagi anak yatim, kemudian dia pakai untuk perjuangan agama Allah. Kadang-kadang sekali-sekali dia tanyain, gimana sih ada janda-janda, saya mau satu nih. Karena begitu Pak, saking pedulinya ya. Akhirnya itu rezekinya ngalir bagaikan keran dibuka, begitu bocor, ini gak berhenti dari Tuhan. Coba orang yang beli hadirin, ini rasa ketakutannya luar biasa, karena dia beranggapan bahwa hartanya itu yang bisa mengekalkan dia. Padahal tidak. Berapa banyak orang yang menanti-nanti duit banyak miliaran, tapi akhirnya seminggu nanggapin duit inna lillahi.
Saya dapat kabar dari yang usulan Toli Antasari, begitu 3 hari terima duit, mungkin tak pernah kali duit sebanyak itu, meninggal. Kemudian di Jati Baru itu ada seorang Pak Haji, seminggu setelah terima duit miliaran, meninggal. Jadi saya anjurkan bahwa Bapak gak usah pakai miliaran dan terimanya, saya khawatir. Sudah kita nikmatin apa adanya aja, yang ada ini ini udah asyik yang kita syukuri. Meskipun habis ngaji kita makan sama dibakar, itu udah nikmat banget itu. Sama singkong rebus itu udah asyik banget itu. Jadi makanan-makanan kita itu sebetulnya udah dikasih tahu oleh Allah halal. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku beri makan. Jadi yang memberi makan kita sebetulnya bukan kita sendiri, tetapi itu atas diri Allah. Pernah nggak Bapak lagi nyapok makanan belum sampai udah jatuh? Pernah ya? Nah itu kalau nggak rezeki itu udah dekat mulut sekalipun, kalau emang nggak dapat rezeki ya. Tapi kalau emang itu rezeki kita, Pak RW pernah cerita, pagi-pagi dia dipanggil kemudian sama orang kaya, lalu Pak RW dikasih diusel-uselin amplop. Alhamdulillah, lupa. Makanya untung orang jadi RW ini sering dibagi amplop. Nah bapak-bapak juga begitu tuh. Saya doain biar ada yang kasih amplop. Saya aja sering dikasih amplop sama dia maulid. Kata panitia maulid jangan lupa nantinya tolong bantuannya. Pas imuni ibu, maka mintalah kamu makan dariku, aku akan berikan. Jadi pada hakikatnya yang mengatur rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak berdaya apa-apa. Jangan merasa bahwa yang menggaji kita, atasan kita itu rezeki dari dia. Jangan merasa seperti itu. Sehingga orang kalau diperintah apa aja sama atasannya nggak pernah nolak. Datang ke kantor tepat waktu, tapi giliran sembahyang subuh kagak bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Ngadep ke bosnya tepat waktu, bahkan 10 menit sebelum ketemu dia sudah berada di tempatnya. Tapi adakah orang yang menjaga waktu kayak begitu? Apalagi waktu-waktu asar ini yang sering banyak melalai. Saya kasih contoh nih paling gampang kan. Ini ibu-ibu nih, dia pulang haji. Begitu pulang haji, asar sekarang jam 3 lewat 3 menit ya. Kemudian suaminya bilang, Mama jangan nyalain kompor dulu, udah sholat dulu, udah masuk waktu. Ntar apa kayak kata orang aja kayak baru masuk Islam. Begitu dibilang, akhirnya dia masak itu. Sampai itu masakan matang, kira-kira butuh nggak 30 menit? Butuh lebih, ditambah lagi sama lauk-lauknya. Bagus sih emang. Cuma akhirnya sembahyangnya di akhir waktu. Nah kalau bapak-bapak bukan kayak begitu. Dia mani begitu waktu asar dia lihat di burungnya, waduh burung kayaknya lapar. Padahal panggilan adzan udah berkumandang di masjid. Dia turunin tuh burungnya. Dia mandiin tuh burungnya, dia dipanggil.
akhirnya ia sempat sembahyang yang udah jam 4 baru sembahyang atau jam setengah 5 baru sembahyang, gara-gara burung, bahkan burung sendiri tidak pernah diurusin, kecuali Pak Jenderal. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ma'arif, kamu ini semuanya sebetulnya belajar. Ketika kita lahir, sadar gak sih bahwa kita itu tanpa pakaian? Nah, saya tanya, di Jakarta ada nggak orang begitu lahir langsung dia pakai setelan jas? Ada nggak? Ada. Tapi dia pakai apa sih? Dasi. Kemudian dia ceramah. Nggak ada. Semua kita lahir dalam keadaan telanjang. Bahkan Nabi Adam, orang tua kita, pada saat ke dunia dia juga itu dalam keadaan telanjang. Siti Hawa juga dalam keadaan telanjang. Coba kalau kita nggak dikasih pakaian, berangkat ke masjid, kemudian pada kumpul di masjid, repot nggak? Repot. Pada main istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak punya pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Ini kita dikasih pakaian karena lantaran kita ini punya rezeki. Kemudian kita dikasih pakaian ini lantaran kita punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu itu nggak bisa menutupi auratnya. Percaya nggak hadirin? Paling gampang jalan-jalan ke pasar. Pertanyaannya, siapa yang lebih rapi? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki pakai celana panjang, kemudian pakai koko atau dia pakai kata-kata kaos. Tapi perempuan, coba lihat, pakai roknya main tinggi-tinggian, ya kan? Udah begitu milihin sayuran dalam keadaan nongke. Kira-kira yang di belakang dia itu melek matanya apa merem? Kecuali yang pakai sepatu itu nenek-nenek. Ya, ini saja hadirin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan dan kita tutup dengan Al-Fatihah. Yeah.